dan eksplorasi mineral di Pulau Romang. Baik, dalam presentasi ini nanti ada beberapa poin, 6 poin yang akan saya bawakan. Yang pertama secara umum lokasi, kesampaian dan sarana prasarana yang ada, lalu geologi dan tipe endapan mineral di Pulau Romang, kemudian dilanjutkan dengan sejarah eksplorasi dan izin usaha pertambangan di Pulau Romang, mineralisasi logam, sumber daya mineral, dan di belakang sedikit penutup tentang apa yang akan dilakukan, yang kami lakukan berkaitan dengan sumber daya yang ada di Pulau Romang yang menjadi kewenangan dari PT Gemala Borneo Utama. Perlu saya tambahkan di sini bahwa sebagian besar kegiatan teknis sudah dilakukan oleh geolog eksplorasi dan estimasi sumber daya terdahulu, dan presentasi ini merupakan presentasi yang sifatnya informasi yang ada di publik sejak dari kegiatan eksplorasi dilaksanakan di Pulau Romang oleh Gemala Borneo Utama, dan saya menyadur dan menganalisa, memberikan tambahan-tambahan dari materi-materi yang sudah diselesaikan oleh rekan-rekan terdahulu. Baik, mohon izin nanyakan ke Mbak Chania, suara saya cukup jelas? Jelas Pak, sangat jelas. Oke, baik. Baik, kita mulai dari letak Pulau Romang secara administratif. Tadi Pak Musalam juga sudah mengatakan berada di Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, di Provinsi Maluku. Secara posisi merupakan salah satu gugus kepulauan di perbatasan paling tenggara di wilayah NKRI. Pusat pemerintahan dari Kabupaten Maluku Barat Daya berada di Kota Tiakur. Berada di Pulau Tiakur, di Kota Tiakur, di Pulau Moa, setelah sebelumnya berada di ibu kota Kabupaten Lama di Wonreli di Pulau Kisar. Kurang lebih ini gambaran letak dari Pulau Romang. Kalau kesampaian lokasinya ditempuh Jakarta ke Ambon melalui perjalanan udara dan ditambah dengan perjalanan udara menuju Kota Tiakur. Dari Kota Tiakur ditambahkan dengan kapal atau speedboat menuju Pulau Romang. Alternatif kedua bisa dilakukan melalui rute Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pesawat menuju Kisar, lalu dari sana baru menuju kapal, menggunakan kapal atau speedboat menuju Pulau Romang. Sekarang kami sudah mengurangi rute yang kedua, jadi kami lebih banyak melalui Pulau Ambon dan Moa sebelum mencapai Pulau Romang, dengan tujuan supaya bisa sekaligus bersilaturahmi dengan rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu di baik di Ambon maupun di Tiakur. Gambaran umum ini kapal atau pesawat yang biasa digunakan. Jadi
tujuannya memang Pelabuhan Tiapur, Bandara Jos Ordo, lalu disambung setelah dari Pulau Moa disambung menuju ke Pelabuhan Bila. Walaupun transportasi cukup baik, namun jadwal penerbangan maupun pelayaran karena memang cukup jauh dan memang sangat tergantung dengan cuaca dan juga kendala-kendala lain seperti keterbatasan jumlah transportasi maupun karena masalah-masalah teknis yang berusaha kerusakan yang terjadi akibat kerusakan teknis dari pesawat atau kapal, memang sarana transportasi saat ini memang menjadi salah satu kendala yang ada di operasi ini. Ditambah lagi sejak 2020 dengan adanya pandemi COVID-19, memang kesulitan dalam melakukan kegiatan sangat dirasakan. Baik, kita lanjutkan ke arah geologi dan mineralisasi dari Pulau Roman. Secara umum, tektonik geologi dan pembentukan Pulau Roman diakibatkan karena interaksi lempeng Eurasia dengan Australia yang bertumbukan. Jalur Pulau Romang ini berada di jalur busur bagian dalam dari Banda, jadi merupakan penerusan dari jalur orogenik Sunda yang memang banyak, seperti Pak Misalan tadi katakan, memang menyebabkan atau terbentuknya endapan mineral-mineral biji yang ada. Berdasarkan studi kesebandingan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi di Indonesia, beserta literatur-literatur dari peneliti terdahulu, proses vulkanisme di Pulau Romang ini berlangsung cukup lama, sudah mulai dari kurang lebih kala Miocene 35 juta tahun yang lalu, dan aktif terus-menerus hingga kurang lebih sekitar 2-5 juta tahun yang lalu di kala Pleistocene. Sementara di geologi regional dari Pulau Romang sendiri, sebagian besar tersusun dari batuan-batuan andesitik, dasitik awal atau mula yang berwarna coklat muda dan kemudian berubah bimodal menjadi dasitik riodasit vulkanik yang lebih sebagai vulkanisme akhir yang berwarna coklat. Lalu diikuti dengan intrusi-intrusi yang berkomposisi granodiorit yang berwarna merah pada peta. Kemudian diikuti dengan secara tidak selaras, jadi setelah periode 2 sampai 5 juta, adanya endapan-endapan vulkanoklastik berupa litik-tus dan brixia serta batu gantung terumbu. Tipe endapan secara umum memang akibat tadi dikatakan bahwa interaksi dari lempeng Eurasia yang bertabrakan dengan lempeng Australia, terjadi subduksi, kemudian terjadi pelelehan di ujung bawah, melting region-nya yang naik ke atas ke bagian busur bagian dalam dari Banda. Jadi menurut Harrington memang mengamati komposisi asam, komposisi felsik dari
dari batuan-batuan pendukung yang berada di Pulau Roma, memang karena progresif komponen kerak benuanya yang sama persis dengan Pulau Wetan, yang sama-sama diakibatkan akibat tabrakan lempeng Australia dan Eurasia. Jadi pelelehan awal yang menyebabkan komposisinya menjadi komposisi felsik adalah pelelehan terjadilah pembentukan endapan vulkanogenik masif sulfide baik di Pulau Wetar maupun di Pulau Roman. Baik, sebelum nanti kita melangkah ke lebih detail di Pulau Romang sendiri, kita mencoba untuk menggambarkan sejarah eksplorasi di Pulau Romang sendiri dalam rangka mencari eksplorasi geologi dan dalam rangka mencari endapan mineral. Dimulai di tahun 1986 di Maupora, Neira, dan Teweti, mereka melakukan stream sedimen dan heavy mineral baik dalam rock float maupun outcrop sampling untuk saat itu memang untuk precious metal, jadi untuk emas. Geologi, geokimia, termasuk soil sampling saat itu, dan diakhiri dengan scope drilling. Jadi Nailaka ini merupakan bagian dari perusahaan besar saat itu, perusahaan besar eksplorasi di tahun 80-an, 90-an, Ice-Stone Mining Group. Lalu di 97 dan 99, Billiton menambahkan eksplorasi geologi geokimia serta melakukan geofisika dengan menambahkan beberapa scope drilling di area ini. Dan terakhir seperti tadi dikatakan bahwa PT Gemalang Borneo Utama mendapatkan IUP izin usaha pertambangan sejak tahun 2006, melakukan detail eksplorasi, geologi, geokimia, geofisika, dan melakukan drilling hingga resource development yang akhirnya mampu untuk menerbitkan besaran sumber daya mineral di Pulau Romang tersebut. Ini sejarah eksplorasi, kalau dilihat memang secara geologi jauh, penelitian geologi, eksplorasi geologi di daerah ini memang jauh ke belakang. Sejak 1900 di zaman pemerintahan Hindia Belanda saat itu oleh Verbeek melakukan studi geologi dan studi regional tektonik saat itu. Lalu di tahun 1969 sebagai bagian dari inventarisasi, Direktorat Geologi saat itu melakukan laporan singkat sumber daya yang kalau dalam standar kita saat ini laporan itu dianggap sebagai laporan prospecting awal, inventory dari sumber daya saat itu. Di tahun 2079, Hamilton, Barber, Wiryo Sujono aktif melakukan regional tektonik dan geological study. Lalu kembali tadi di tahun 86 mulailah kegiatan-kegiatan eksplorasi yang sifatnya untuk penyelidikan sumber daya mineral mulai dilakukan. Kalau dilihat memang bahwa dari 86 ini
areanya cukup luas. Jadi kalau saya pindahkan, di sebelah kiri terlihat sebelum relinquishment memang penelitian atau daerah studinya hingga Tual. Jadi dari Tual, Manu, Serua hingga ke Kisar. Lalu secara berkelanjutan mulailah direlinquish, dikembalikan, pengembalian pertama, pengembalian kedua, dan pengembalian ketiga. Yang pengembalian kedua hasilnya adalah Pulau Romang ini yang menjadi target. Jadi bila dibandingkan dengan seluruh area di busur dalam Banda, di permukaan atau dengan tata cara penyelidikan saat itu, memang Pulau Romang menjadi prospek terbaik saat itu. Setelah itu dilakukan lagi pada saat relinquishment terakhir oleh peneliti sebelumnya. Memang yang disisakan justru lebih sebagian besar berada di Kiahar Prospek atau di utara Pulau Romang. Di bagian selatan sendiri, Lakuwahi itu diambil atau dilakukan oleh Biliton di tahun 97 hingga 99. Pada periode itu memang Lakuwahi baru dikerjakan. Tapi periode 86 hingga 92 pekerjaan jauh lebih banyak dilakukan di Prospek Kiahar di bagian utara Pulau Romang. Di bagian selatan Pulau Romang baru di tahun 97-99 oleh perusahaan lain, bukan oleh perusahaan Aston Mining Group saat itu, tapi dilakukan oleh Biliton. Jadi di tahun 2006 pada saat UP diberikan pada PT Gemala Borneo, lokasi-lokasi tadi, baik temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh Aston maupun Biliton di tahun 92 sampai 92 dan 97-99, semua area prospek itu yang diambil oleh PT Gemala Borneo. Akan tetapi karena lokasi di bagian utara Pulau Romang sebagian besar berada di kawasan hutan, sementara di bagian selatan dari Pulau Romang berada di area penggunaan lain, akhirnya fokus pekerjaan peningkatan eksplorasi menuju resource development, pembangunan sumber daya, dilakukan justru di bagian selatan Pulau Romang. Ini kurang lebih sejarah yang dilakukan PT GBU dari 2006 hingga 2021. Di 2015 memang sudah berusaha menyelesaikan feasibility study, lalu mendapatkan IUP-OP produksi dan prakonstruksi. Di 2016 dan 2017 memang studi, konstruksi, sterilisasi, dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menambahkan studi-studi engineering dilakukan. Di 2017 tadi ada kesalahpahaman, ketegangan dengan berkaitan dengan hubungan dengan kemasyarakatan. Tapi di 2017 kuartal kedua atau tengah tahun kedua,
hingga 2018 konsolidasi dan perbaikan hubungan kemasyarakatan terus dilaksanakan. Di tahun 2018 akhir atau kuartal terakhir 2018 inilah saya mulai diperintahkan oleh grup untuk masuk ke menangani Gembala Borneo Utama. Di periode 2019 sebenarnya kita sudah melakukan cukup banyak studi perbaikan, melanjutkan studi-studi penambangan, pembuatan infrastruktur yang ada, lalu pembangunan jalan desa itu sudah mulai kita laksanakan. Tapi memang 2020-2021 ini kami harus mengakui akibat pandemi ini semua jadwal kami itu memang terlambat. Tadi perlu sebagai tambahan saja, di bagian utara Pulau Romang terjadi aktivitas juga pernah dilakukan di daerah Kiahar Prospek di bagian utara Pulau Romang. Pernah diterbitkan izin penambangan rakyat untuk galena saat itu. Kegiatan berkisar kalau tidak salah sekitar 2012 sampai 2014 dan sudah melakukan pengapalan saat itu. Penjualan bahan baku mentah dari Kiahar Prospek di utara. Lalu list perusahaan-perusahaan ini adalah pemegang-pemegang izin usaha produksi yang ada di izin usaha pertambangan di Pulau Romang, tahap eksplorasi memang. Hanya PT Omega Prima Utama yang telah melakukan studi pendahuluan di 2015 dan 2017. Saya kira tahun itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Sementara yang 3 lain, PT Haltin Nusantara, Putra Maluku Perkasa, Pujon Mandiri Jaya, belum pernah melakukan kegiatan di Pulau Romang. Jadi ini kurang lebih yang biru itu adalah IUP PGBU, sementara yang background hitam adalah area-area yang dipegang oleh PT-PT atau IUP yang lain. Ini data peta informasi di tahun 2013. Akan tetapi setelah kita comparekan di tahun 2020, ternyata kami ketinggalan sendirian rupanya. PT Gembala Borneo Utama ini ketinggalan sendirian di Pulau Romang. Yang lainnya sudah meninggalkan Pulau Romang. Saat ini per 2020 memang hanya kami yang berada di sana. Jadi tadi harapan untuk pengembangan sumber daya mineral untuk memberikan kontribusi pembangunan daerah kelihatannya menjadi beban satu-satunya yang dapat dibebankan untuk kegiatan itu adalah PT Gembala Borneo Utama. Baik, tadi gambaran umum, lalu mengenai mineralisasi, kita masuk ke mineralisasi dari PT Pulau Romang yang berada di PT Gembala Borneo Utama. Kurang lebih seperti ini. Jadi pada tahap awal pembentukan awal capping silika dan pirit itu terjadi sejajar dengan struktur busurnya sendiri, yaitu kurang lebih barat timur, sedikit menuju jadi
east northeast. Jadi pada saat preparasi mineral deposit di area ini diawali dengan pembentukan silika pirit ini sebagai yang diharapkan mampu membentuk perangkap. Setelah fase itu barulah fase berikutnya, fase sulfidasi, dan itu yang fase sulfidasi ini kelihatannya atau ditengarai, dijumpai merupakan fase tunggal yang terjadi di sana, yang bertanggung jawab terhadap pembentukan mineralisasi emas. Tapi secara umum di bagian sulfida atau primary-nya sayangnya memang memiliki tenor yang cukup rendah. Setelah itu baru proses-proses terjadi supergame yang terjadilah pengkayaan emas yang cukup signifikan. Jadi kalau dilihat di bawah zona supergame ini, di bawah zona oksidasi itu, emas tetap berkadar marginal. Ini hasil kesimpulan dari Lo Grasso di tahun 2010. Jadi sama persis di bagian kanan fase filik tadi silika pirit dan mika putih yang menyebabkan bleaching itu terjadi awal bersama-sama pembentukan sedikit clay argil, tapi injeksi dari fase-fase hidrotermal di belakangnya kelihatannya tidak cukup terlihat bagus. Stringer zone-nya tidak terbentuk dengan cukup bagus, entah karena terjadi pelemahan dan semua berpindah ke arah wetar, atau karena tidak terbentuknya capping secara sempurna yang menyebabkan deposisinya atau endapan mineral di Pulau Romang ini tidak terkonsentrasi dengan cukup baik. Secara detail, kalau kita diskusikan proses hidrotermalnya, terjadi 4 fase hidrotermal yang terjadi di Pulau Romang. Kurang lebih fase ground preparations ya, tadi saya katakan bahwa filik dengan hadirnya silika serisit pirit dengan Feinlein breaksi pengisi silika plus minus barit yang diharapkan memang bertujuan pembentukan capping. Fase hidrotermal kedua adalah fase mineralisasi sulfida, pembawa logam-logam pembawa sulfida. Memang di tipikal vulkanogenik masif sulfat ini kontrol dari mineralisasi bukan karena perubahan EHPH, tapi lebih banyak karena penurunan temperatur. Dan dengan penurunan temperatur, sepanjang memang berada capping-nya cukup besar, harusnya itu yang diisi. Kelihatannya memang bocor terus ke arah ventilasi di atas, di permukaan muka laut, yang menyebabkan black smoke-nya juga terjadi dan melebar secara lateral di muka air laut. Lalu peristiwa hidrotermal ketiga, mulai penurunan temperatur dan kandungan sulfur atau klorin di situ, garam, salt di situ,
low sulfidations, aktivasi dari sirkulasi materi water terjadi, dan dalam di Pulau Romang anomali yang terjadi justru memiliki kandungan perak yang cukup tinggi pada chalcedonic quartz banded sebagai karakteristik dari low sulfidation yang ada. Sementara anomali dari kandungan emasnya cukup rendah. Di fase terakhir kelihatannya normal kembali, aktivitas di vent menjadi benar-benar submarine vulkanisme. Jadi muncullah batuan-batuan vulkanoklastik disertai fluida-fluida yang menyebabkan pengkayaan mangan bersama beberapa base metal. Ada anomali saja, base metal, arsenik, antimoni, barit, dan talium. Pada saat sekuensi itu seperti biasa, batu gamping koral juga terbentuk pada fase antara kegiatan vulkanisme itu. Nah, di akhir setelah berada terangkat menjadi di permukaan, terjadi supergene enrichment secara konsekuensi umum dari pengangkatan di permukaan. Terjadi pelapukan di permukaan oleh air tanah, terjadilah supergene enrichment, dan baik di zona oksidasi maupun di zona transisi. Dan kelihatannya ini yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kadar emas di Pulau Romang, khususnya di daerah batu emas dan batu hitam. Asam yang dihasilkan oleh oksida pirit pada zona superdome ini juga bertanggung jawab terhadap mobilisasi tembaga dan diendapkan kembali baik di fracture, di stinger yang teroksidasi maupun betul-betul di bawah di zona oksidasi dari di batas oksidasi dari batuan vulkanoklastik yang ada di Pulau Romang. Perlu dicatat bahwa pengayaan supergene enrichment di area breksiasi memang sudah ada sebelumnya. Jadi akibat perubahan komposisi dari fan yang ada lebih oxidize bersamaan dengan deposisi mangan, sehingga oksidasi pada zona breksiasi atau zona stinger di bawah itu juga terjadi. Dan justru karena pergerakan oksidasi ini dan menyebabkan pergerakan lateral, fan breksiasi zone atau stinger zone-nya sendiri kelihatannya terjadi penurunan kadar mineral, kadar logamnya. Justru malah akibat dari proses oksidasi di belakang ini merusak konsentrasi yang sudah dilakukan oleh proses-proses sulfidasi maupun low sulfidations yang ada. Ini kurang lebih gambarnya. Jadi bagian-bagian awal tadi yang bertanggung jawab kalau melihat di hidrothermal event di yang kedua, yang bertanggung jawab terhadap pergerakan memang masih batuan-batuan yang dari kerak benuanya sendiri. Tapi di belakang-belakang aktivitas vulkanoklastik yang ada dan reaktivasi yang menyebabkan
sulfidasinya menghilang, tapi kembali ke batuan-batuan silikat atau komposisinya berubah menjadi oksida, kelihatannya setelah meltingnya dari subduction lempeng yang tersubdak yang akhirnya remelting seperti yang terlihat di bagian gambar 2 bagian bawah. Gambaran umum kelihatan umum pada saat ground preparation, silika dan pirit betul-betul sebenarnya sudah kelihatan sebagai masif sulfide yang cukup baik. Lalu di sebelah kanan kelihatan bahwa area-area yang harusnya berupa stinger bahkan memang terdeteksikan dengan baik. Terlihat juga sphalerite, galena, barit pada saat itu kelihatannya memang cukup sempurna secara teoritis bahwa aktivitas fase low sulfidation kelihatan bahwa colophomia terjadi, chalcedonic quartz, carbonate replacement menunjukkan penurunan sulfur dan mulai terbentuk diseminasi dari markasit dan sphalerite. Di fase akhir kelihatan betul bahwa memang sudah terjadi atau menghilangnya sulfur pada saat periode menghilangnya sulfur saat itu, sulfide saat itu. Jadi terendapkan rhodochrosite vein yang mencirikan bahwa mulai berpindahnya dari sulfide composition menjadi oxide dan carbonate composition saat itu. Teroksidasi, gambaran atas, oksidasi yang terjadi di daerah di area Brexit. Jadi fase akhir juga memberikan suplai oksigen cukup banyak, sehingga breksia-breksianya sudah tidak terlihat, breksia-breksia di Steiner zone itu sudah tidak terlihat sebagai sulfide, tapi cenderung teroksidasi dan beberapa memang cukup bagus hingga 1,6 gram per ton AU dan 30 gram per ton memang masih di kawasan hutan dan akan dijadikan sebagai area eksplorasi lanjutan. Fokus di 2006 hingga 2015 memang betul-betul berada di daerah Labuan dan selatan. Entah ada dua kemungkinan karena memang pendahulu saya Pak John Levings itu memang asalnya dari Billiton. Kenapa dia mendahulukan Labuan? Atau memang saat itu ada constraint yang menyebabkan Labuahi atau bagian selatan Romang didahulukan. Saya kurang paham. Tapi antara dua itu, Pak John Levings, pendahulu saya, presiden direktur dari PT GBI itu memang berasal dari Billiton, BHP Billiton. Mungkin beliau juga lebih menguasai daerah selatan Pulau Romang, tidak begitu menguasai
pulau bagian utara, atau memang karena daerah utara itu berada di kawasan hutan. Jadi kurang lebih bagian selatan ini seperti gerakan kursor saya di lingkaran di kotak biru di bagian selatan. Jadi hingga hari ini memang sumber daya yang ada di Pulau Roman itu yang terselesaikan memang di daerah Lakuahi, di daerah selatan pulau. Kalau melihat total sumber dayanya memang kelihatan besar. Tapi kalau dilihat dari aspek grade, saya kira bapak-bapak explorer yang pernah bekerja di proyek-proyek emas bisa melihat sendiri bahwa memang sumber daya ini sebenarnya ada di resource, ada di laporannya Robas. Jadi ini informasi publik sebenarnya. Jadi tidak konfidensial. Bisa terlihat bahwa di daerah sulfide, di fresh atau di primary, di sulfide depositnya tertinggi saya kira hanya sekitar 0,7 di primary-nya, 0,7 gram per ton. Sementara di zona oxide, di batu emas 0,96, tidak sampai 1%. Akan tetapi kalau dipikirkan bahwa ini seharusnya oxide depositnya bisa di bleaching, karena problem berikutnya karena banyaknya mineral-mineral lainnya. Jadi region consumption-nya akan jauh lebih tinggi karena tidak betul-betul epithermal, tapi overprinting dari low sulfidation study di dalam vulkanogenik. Jadi memang kompleksitas dari engineering-nya itu masih jadi challenge kami secara terus sampai hari ini, yang menyebabkan daerah selatan ini sebenarnya memang cukup marginal. Kelihatannya jumlahnya besar, tapi disperse merata di seluruh hampir di seluruh depositnya, dan tidak ada akumulasi yang cukup tinggi, bahkan tidak ada angka 1 gram per ton untuk emas di resource area kami sebenarnya. Tambahan silver memang cukup tinggi, tapi seperti saya katakan tadi, dengan peningkatan sulfur, peningkatan perak, sebenarnya pada saat pemprosesan justru menyebabkan reagentnya yang lebih banyak. Jadi belum tentu jawaban yang terbaik. Sementara seperti terlihat di gambar sebelumnya, memang setelah aktivitas oksida di bagian akhir terjadi pengkayaan mangan, jadi beberapa mangan dengan total ini pun kurang dari 1 juta, tidak sampai 1 juta ton, dan grade-nya tidak seperti sedimentary mangan yang di NTT yang hingga 50-an. Secara umum mangan di Pulau Romang di bagian selatan Pulau Romang kurang lebih berada di kisaran seperti ini, 700.000 dengan kadar sekitar 43. Kalau dikomparikan dengan apa yang dimiliki Mbak Ida Litai di Afrika, tentunya Mbak Ida tertawa atau menangis melihat kondisi Roman ini. Saya nanti butuh
butuh input dari Mbak, butuh komen dari Mbak Ida. Jadi kurang lebih itu apa yang ada di Pulau Romang saat ini. Jadi sebagai kesimpulan, memang secara umum exploration program di Pulau Romang ini sudah dilakukan dengan cukup intensif. Jadi bahkan kalau kita katakan di busur dalam Banda sebenarnya cukup intensif dari 86 hingga 2015. Baik dalam kaitan penelitian geologi secara umum, tektonik, untuk menjawab aktivitas tektonik atau menjawab geologi secara umum, ataupun secara spesifik untuk pencarian sumber daya mineral logam. Lalu dibandingkan dengan memang pulau-pulau di arah timur laut dalam busur dalam Banda, Pulau Romang memang menunjukkan keunggulan dibandingkan mereka, kelengkapan proses geologi dan pembentukan mineralisasinya dalam dua item ini, dalam proses geologi maupun pembentukan mineralisasinya, Pulau Romang memang jauh lebih terlihat dan lebih baik dibandingkan pulau-pulau di timur laut dari Pulau Romang. Hanya saja memang hingga hari ini terlihat bahwa kemampuan